dalam rangka mensukseskan program Sekolah Penggerak, SMA Negeri 3 Pekalongan melakukan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kewirausahaan. Salam Sekolah Penggerak. Sekolah Penggerak melaksanakan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran proyek. Apa itu pembelajaran proyek? Pembelajaran proyek adalah merupakan salah satu perwujudan penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam Sekolah Penggerak, pembelajaran ini merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu. Pembelajaran proyek, siswa diajak mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Kenapa harus ada pembelajaran proyek? Pembelajaran proyek harus ada karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Manfaat pembelajaran proyek bagi peserta didik. Yang pertama, memperkuat karakter dan kompetensi peserta didik. Karakter di sini yang dimaksud adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, kreatif, dan mandiri. Manfaat yang kedua, dapat mengembangkan keterampilan, sikap, dan pengetahuan pada saat melaksanakan kegiatan proyek. Manfaat yang ketiga, dapat melatih kemampuan pemecahan masalah. Dan yang keempat, ikut bertanggung jawab dan peduli terhadap isu di sekitar mereka. Terakhir, ikut berpartisipasi merencanakan pembelajaran secara aktif dan berkelanjutan. Melalui kegiatan proyek kewirausahaan ini, diharapkan siswa memiliki karakteristik sesuai profil pelajar Pancasila yang kreatif, mandiri, dan bergotong royong. Fase dan capaian pembelajaran pada proyek kali ini yaitu fase E kelas 10, mengasah bakat dan keterampilan peserta didik dalam berinovasi dan berkreasi untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang menjadi bekal di masa pandemi. Waktu pelaksanaan proyek kewirausahaan. Yang pertama, sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 September. Yang kedua, perencanaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 September hingga 1 Oktober. Ketiga adalah pelaksanaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober hingga 29 Oktober. Dan berikutnya adalah pembuatan laporan pada tanggal 25 Oktober hingga 5 November. Dan yang terakhir adalah pameran dan pemasaran yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 12 November tahun 2021. Proyek kewirausahaan ini merupakan proyek kolaborasi beberapa mata pelajaran, yaitu matematika, fisika, kimia, ekonomi, prakarya, serta bahasa Inggris. Untuk produk yang pertama yaitu tote bag. Sampah plastik menjadi masalah besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, penghasilan sampah plastik di Indonesia mencapai 6 juta ton per tahun dan 24%-nya tidak dikelola dengan baik.
Tote bag hadir sebagai alternatif pengganti plastik yang tentunya dengan kita menggunakan tote bag untuk membawa barang belanjaan otomatis akan mengurangi sampah plastik yang ada. Dengan demikian, tote bag ini menjadi pula peluang usaha yang menjanjikan dan perlu dibekalkan kepada siswa atau peserta didik, sekaligus kita ikut andil dalam berpartisipasi dalam pencegahan pemanasan global atau global warming. Proyek yang kedua yaitu masker EcoPrint. Di masa pandemi sekarang ini, masker mempunyai peluang usaha yang sangat menjanjikan. Memakai masker di masa pandemi sekarang ini merupakan suatu keharusan untuk mematuhi protokol kesehatan. EcoPrint adalah teknik pewarnaan dengan menggunakan bahan alam, back to nature. Selain ramah lingkungan, juga aman untuk indera penciuman dan pernafasan. Lilin aromaterapi menjadi produk ketiga yang akan dikerjakan peserta didik. Dalam proses pembuatan lilin aromaterapi, peserta didik diberikan kebebasan berkreasi untuk menentukan jenis aromaterapi yang digunakan, bentuk lilin, dan susunan warna sesuai kreativitas peserta didik. Pembagian tema pembelajaran proyek. Yang pertama, kreasi tote bag sablon yang akan dibuat oleh siswa kelas 10.1, 10.2, dan 10.3. Yang kedua, masker EcoPrint yang akan dibuat oleh siswa 10.4 dan 10.5. Dan yang ketiga, lilin aromaterapi yang akan dibuat oleh siswa kelas 10.6 dan 10.7. Untuk pembagian kelompok, masing-masing kelas terdapat 6 kelompok, di mana tiap kelompok terdiri dari 6 peserta didik gabungan antara laki-laki dan perempuan yang akan dipilih secara acak oleh tim fasilitator. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan baik hingga tahap terakhir proyek ini. Dukungan dari sekolah, wali murid, dan seluruh elemen stakeholder SMA Negeri 3 Pekalongan sangat diperlukan demi suksesnya proyek kewirausahaan. Proyek ini diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu kreatif, mandiri, dan gotong royong. Satukan tekad berkolaborasi. Sukseskan program sekolah penggerak. Rendah hati, tinggi prestasi. Gitu.